PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 di tengah jalan. Salah satu alasannya karena permintaan klub Liga 2 sendiri. Hal ini menuai kontroversi karena sejumlah klub Liga 2 mengaku tidak pernah meminta untuk menghentikan kompetisi. Rapat Komite Eksekutif PSSI yang digelar Kamis kemarin putuskan untuk menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3. Menurut PSSI, penghentian Liga 2 disebabkan karena adanya permintaan dari sebagian besar klub peserta. Karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan kompetisi antara klub dan operator liga. Tidak dilanjutkannya kompetisi Liga 2 dikarenakan adanya keinginan sebagian besar klub Liga 2 yang tidak berharap lanjutan Liga 2, dan tentu itu pula berdasarkan beberapa hal dan kondisi di lapangan yang didapatkan oleh kawan-kawan Liga 2. Namun sejumlah klub Liga 2 menolak penghentian kompetisi dan meminta tetap dilanjutkan. Keputusan itu harus mempertimbangkan ya selain 20 klub tapi juga klub-klub lain juga yang menyetujui untuk liga itu dilanjutkan. Jadi pertanyaan saya, kalau keputusan Exco itu mewakili 20 klub, terus suara klub yang lain yang menginginkan untuk melanjutkan ini di mana begitu? Apakah mereka bukan menjadi bagian daripada anggota PSSI? Terus apakah mereka ini bukan menjadi bagian yang sudah mengikuti regulasi PSSI selama ini untuk mengikuti manual liga atau mengikuti kompetisi selama ini? Nah, ini juga kan harus kita pertanyakan. Selain itu, beredar di media sosial surat tanda tangan pemilik klub Liga 2 yang setuju liga dihentikan. Salah satu klub Liga 2, Karo United, saat ini sedang mengusut kebenaran surat karena merasa tidak setuju kompetisi dihentikan, namun pada surat yang beredar terdapat tanda tangan perwakilannya. Liga 2 oleh Komite Eksekutif PSSI menuai polemik karena sejumlah klub Liga 2 bersuara kekecewaannya. Belum lagi muncul di media sosial dugaan surat permintaan dari klub Liga 2 yang diduga berisi tanda tangan palsu. Kami akan membahasnya bersama dengan Presiden Persiba Balikpapan I Gede Widiade serta pemerhati sepak bola Effendi Syahputra. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Baik pemirsa, kami juga sebenarnya sudah mencoba menghubungi beberapa komite eksekutif PSSI termasuk Sekjen PSSI, namun semua menyatakan tidak bisa bergabung dalam diskusi pada malam hari ini. Kita akan membahasnya langsung pemirsa. Saya ke Pak Gede terlebih dahulu. Pak Gede, sikap Persiba mengenai Liga 2 yang dihentikan seperti apa? Terima kasih. Jadi ini merupakan klarifikasi yang sangat bagus. Jadi prinsip putusan Persiba dari awal itu ingin tetap kompetisi dilanjutkan. Karena tujuan kompetisi dilanjutkan sebagai sebagian untuk pembinaan juga merupakan kontribusi klub kepada timnas. Saya selaku Presiden Persiba tentu sangat kecewa sekali terhadap putusan dari PSSI. Tapi ini merupakan ending daripada sebuah kesepakatan awal pada saat hampir sebagian besar owner atau perwakilan Liga 2 di Hotel Sultan. Jadi kalau ditanya bagaimana sikap Persiba, tentu kami sangat menyayangkan dan sangat kecewa. Tapi ini kan merupakan ranah dan merupakan kewenangan dari PSSI untuk memberhentikan atau untuk melanjutkan. Cuma reasonnya, alasan untuk memberhentikan seharusnya lebih disampaikan agar seluruh klub yang hadir, yang setuju untuk dilanjutkan maupun yang tidak setuju, itu dapat terpuaskan dengan alasan-alasan yang sangat konkret. Gitu. Baik Pak Effendi, bagaimana ini akhirnya, apa dampaknya terhadap para klub sepak bola yang ada di Liga 2 atas keputusan ini? Saya pikir dengan tidak adanya Liga 2, masalah sporting merit di dalam sepak bola nasional kita menjadi terganggu ya. Tidak ada tim yang mempromosi ke Liga 1 dan Liga 1 juga menjadi hambar karena tidak ada degradasi di sana. Jadi saya pikir
Liga Indonesia jadi tidak ada rasa sama sekali. Juga tim dari Liga 3 juga tidak bisa promosi. Demikian juga sebaliknya, tidak ada tim Liga 2 yang terdegradasi di Liga 3. Ini mengganggu habitat dan komunitas sepak bola nasional. Dan ini menjadi citra buruk kita di tengah menyambut Piala Dunia untuk tahun ini, Piala Dunia Junior nanti. Baik, Pak Igede, lantas ini mengenai ada juga informasi mengenai tanda tangan yang menjadi kontroversi dalam hal ini. Kalau dari Persiba sendiri, adakah diminta tanda tangan mengenai persetujuan lanjut atau tidak Liga 2 dan 3? Saya pikir untuk indikasi adanya pemalsuan terhadap dokumen maupun tanda tangan itu sangat mungkin terjadi. Karena pada saat Saudara Effendi dan saya datang di awal pertemuan itu sudah terjadi kesepakatan. Jadi mungkin ini masyarakat biar tahu bahwa sebelum diputuskan oleh PSSI lanjut atau tidak sebuah kompetisi, itu didahului dengan pertemuan owner clubs Liga 2. Pada saat di owners club Liga 2 tersebut terbelah menjadi dua. Satu yang ingin memberhentikan kompetisi dengan alasan masing-masing, dan satu yang ingin melanjutkan. Saya, Persiba, itu salah satu tim yang ingin melanjutkan kompetisi. Karena saya juga mendapatkan telepon dari beberapa rekan, banyak klub yang telepon saya, salah satunya adalah Jogja, itu meminta saya karena yang bersangkutan tidak hadir untuk menginspirasikan bahwa kompetisi Liga 2 agar tetap dilanjutkan. Jadi pada saat itu terjadi kesepakatan bahwa apapun hasil pertemuan malam itu agar diakomodir, disampaikan dalam surat formal kepada PT Liga, lalu PT Liga sebagai operator tidak mengurangi, tidak menambahin hasil kesepakatan owners club pada malam hari untuk disampaikan kepada PSSI. Selanjutnya PSSI mempelajari permintaan dilanjut atau tidaknya sebuah kompetisi tahun 2022 untuk diputuskan lebih lanjut. Itu yang terjadi. Jadi detail mengenai tanda tangan, detail mengenai isi dari kesepakatan yang ada di malam hari, itu sangat mungkin sekali untuk terjadi perubahan. Baik, Pak Effendi, ini sebenarnya bisakah Exco PSSI memutuskan untuk langsung meniadakan Liga 2 dan 3 tanpa melalui kongres, yang kongres ini sebenarnya baru akan digelar pada hari Minggu, Pak Effendi? Bisa saja ya, karena pengambil keputusan tertinggi sepak bola kita kan memang di tangan Exco. Jadi memang Exco berhak untuk memberhentikan Liga. Tapi yang disesalkan teman-teman, Pak Gede dan teman-teman mungkin adalah ada kebohongan di sana bahwa yang menjadi dasar perhentian adalah permintaan dari 20 klub. 20 klub meminta kepada PSSI untuk menghentikan. Padahal tidak demikian adanya. Dan disinilah muncul bukti-bukti baru yang menunjukkan adanya tanda tangan palsu, adanya pernyataan redaksional yang berbeda antara surat yang disepakati dengan surat yang dikirim ke LIB dan disampaikan kepada Exco, dan itu yang menjadi dasar keputusan Exco untuk kemudian memutuskan Liga berhenti. Itu yang menjadi pokok permasalahan, bukan hal yang lain. Jadi halnya adalah apa yang disepakati dan ditandatangani bersama itu ternyata tidak sampai ke PSSI. Yang sampai malah adalah surat yang telah dimodifikasi sedemikian rupa dan dibubuhilah dengan scanan tanda tangan peserta yang sudah menandatangani di malam sebelumnya. Nah, jadi menurut analisa Anda berarti benar ini ada tanda tangan palsu di surat-surat yang dikumpulkan atau ditampilkan oleh PT Liga Indonesia Baru, Pak Effendi? Ya, kalau lihat dari bukti-bukti yang ada, dan kebetulan saya juga hadir di sana, memang ada perbedaan antara apa yang ditandatangani dan disepakati bersama di sana dengan apa yang tersampaikan di meja LIB dan dibawa ke Exco. Jadi sehingga Exco memutuskan Liga berhenti itu berdasarkan surat manipulatif yang telah dimodifikasi sedemikian rupa ini. Jadi seakan-akan ini adalah permintaan 20 tim yang sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan Liga. Jadi saya pikir dugaan surat palsu yang beredar ini sangat patut dicermati dan harus ditindaklanjuti dan ditelusuri sejauh mana kebenaran. Baik Pak Gede, tadi Anda menyatakan bahwa tadi sempat menelpon beberapa klub yang terlibat Liga 2. Apa yang Anda dan teman-teman Anda yang tidak setuju Liga 2 ini dihentikan, apa yang akan
Anda dan teman-teman Anda lakukan ke depannya untuk keputusan ini? Jadi kalau menurut saya ada tiga kategori yang harus diketahui oleh masyarakat banyak, bahwa di dalam tim pada saat terjadinya pertemuan itu ada tiga klasifikasi. Satu adalah tim-tim yang memang mempunyai potensi untuk degradasi. Kedua, tim-tim yang memang secara finansial tidak cukup. Yang ketiga adalah tim yang secara finansial cukup dan posisinya kemungkinan untuk berlanjut promosi itu sangat besar. Jadi melihat ini sangat jelas, sangat mudah. Dan dokumen itu hanya tiga etape. Pertama, pada saat pertemuan itu ada satu dokumen. Dari pertemuan itu dokumennya disampaikan ke LIB, berarti etapa kedua. Dari LIB itu diserahkan kepada PSSI untuk dirapatkan di Esko. Saya pikir sangat mudah, makanya apakah ini sangat merugikan? Kalau saya pikir untuk Republik Indonesia, untuk federasi sangat merugikan, tapi buat tim sendiri sangat merugikan. Karena apa? Kami melakukan pembinaan dan ikut kompetisi tujuannya hanya satu, untuk promosi ke Liga 1. Jadi sangat mudah seperti tadi dianalisa oleh Saudara Effendi. Saya juga mencoba untuk menganalisa sangat mudah. Apa yang kita putuskan dalam sebuah dokumen pada saat pertemuan malam itu, Owners Club ada. Dilanjutkan besok pertemuan dengan LIB, ada dokumennya. Dari LIB kepada Esko ada dokumennya. Saya pikir bisa dilihat apakah pertemuan malam itu endingnya di Esko itu apakah sama. Kalau sama, kita tidak masalah. Baik. Karena kita juga appreciate kepada PSSI. Apapun putusan PSI, Baik. apakah kami kecewa atau ikut, itu pasti kita akan ikutin. Karena sebagai football family kita juga mengerti bahwa tidak semua keinginan kita akan terpenuhi. Baik Pak Effendi, terakhir singkat saja Pak, jika ternyata ini banyak tim yang merasa dirugikan akibat keputusan ini, jika secara masif menolak, adakah kemungkinan putusan ini dicabut kembali oleh PSSI pada saat kongres nanti dan akhirnya ada hal yang baru diumumkan? Bisa saja nanti di kongres dibunyikan lagi permasalahan ini, dan bisa saja putusan ini dianulir. Tapi kita akan melihat kembali kesiapan dari PSSI dalam hal ini LIB, karena menurut saya LIB juga sekarang lagi dalam posisi kesulitan, dan saya melihat ini isu menggunakan klub ini yang kemudian semacam didorong ke depan supaya menunjukkan bahwa klub lah yang meminta untuk berhenti. Tapi tentu di kongres nanti bisa saja putusan ini dianulir. Baik, terima kasih Pak Igede Widiade, Presiden Persiba Balikpapan, dan juga terima kasih Pak Effendi Syahputra, pemerhati sepak bola nasional. Kita harapkan semoga nanti apapun hasilnya ini tidak ada yang dirugikan. Dan pemirsa, kami juga tadi sudah mencoba menghubungi dan terus menghubungi Exco PSSI, namun hingga diskusi ini selesai tidak ada balasan dari Exco PSSI.